Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa bertemu pada hari ini ya. Hari ini merupakan pertemuan keberapa? 2122 teman-teman. Kenapa? Karena kita ngelewati 4 sesi kemarin ya dalam rangka tugas teman-teman. Nah, kehadiran hari ini, kehadiran yang 4 sisi ya, 17, 18, 19, 20 itu ditandai dengan perubahan dari form yang pernah saya berikan. Ayo ingat apa tugas? Nah, ya jadi nanti saya akan cek ya, sudah sampai mana progresnya. Cek 1, 2, 3. Apakah di sana dengar? Dengar ya? Aman Pak, aman. Aman. Indah cepatan ke sini ditunggu. Oke, hari ini sebelum kita bahas tentang susunan kepanitiaan, untuk diketahui grup lain atau kelas lain udah sampai setengah jadi ya kegiatannya. Artinya proposalnya itu sudah 51%, ya, tinggal 49% jadi. Mudah-mudahan malam ini grup ini juga mencapai 51% persiapannya. Namun sebelumnya Asdos saya undang ke depan. Oh iya, masa Asdos nggak pakai almet sih? Kita hadirkan Asdos kita. Ya nih Asdosnya nggak pakai almet. Supaya meetingnya nanti, meeting pembentukan kepanitiaannya lebih seru, saya tambahkan materinya. Coba dinaikin dulu ke atas. Nah, panduan bisnis event organizer. Ini dia tipsnya. Kenapa saya giring ke bisnis? Mudah-mudahan berawal dari tugas pembuatan seminar ini, yang katanya susah banget, siapa tahu nanti menjadi bisnis. Ya, setidaknya pernah membuat acara gitu ya. Oke, next. Salah satu bisnis yang menjanjikan saat ini merupakan bisnis event organizer. Ya, pada dasarnya IO adalah suatu usaha bidang jasa yang berfokus mengurus segala tuh kan tipe kan, ya, segala acara yang diadakan oleh klien. Seperti apa? Seperti pernikahan, ya. Siapa yang mau nikah kalau bisa IO-nya IO kelas ini nih, ya kan? Jadi nggak perlu bayar mahal-mahal IO di luar sana. Ya. Ulang tahun, siapa tahu pengen seumur hidup belum pernah dirayain, ya kan? Nah, bisa disewa nih IO kelas ini, ya. Nanti lama-lama bisa dibuat namanya, nama IO-nya apa, baru masuk udah keluar lagi. Dan sebagainya ini artinya kegiatan launching, launching produk, ya, opening, grand opening, soft opening dan sebagainya dan sebagainya. Masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh IO. Next. Why? Mengapa? Bisnis IO sangat menjanjikan untuk dijalani karena jawabannya ini. Karena banyak orang yang lebih memilih menggunakan IO untuk mengurus acara yang mereka selenggarakan. Ini jawabannya. Next.
Waalaikumsalam. Kenapa dia? Diangkat aja ke atas. Oke, ntar naik sendiri dia. Nah, oke. Selamat datang Wahyu. Lupa nyisir dia, belum sisiran. Ya, ya, ya. Nggak usah diperjelas kenapa sih? Oh iya, oke, siap. Iya, oh, udah belum? Udah ya. Menggunakan IO juga dinilai lebih baik dan praktis untuk mengurus acara yang dilakukan dalam skala yang besar. Karena persiapan juga pasti akan lebih rumit. Ya. Seperti kegiatan yang akan kita lakukan ini tergolong kecil sih. Cuma karena baru pertama kali, jadi teman-teman tuh belum mendapat gambaran kayak gimana gitu. Tapi nanti pasti endingnya kalian akan merasakan, enak juga ya. Ya. Apalagi orang-orang yang bekerja di IO dianggap lebih ahli dan berpengalaman dalam mengurus acara. Ini IO yang sudah ternama, dia dianggap berpengalaman dalam mengemas acara. Sehingga lebih banyak orang yang menggunakan IO daripada harus mengurus acara mereka sendiri, seperti pernikahan dan sebagainya. Next, next dong. Cara memulai bisnis IO dari nol, ya teman-teman ya. Karena memiliki peluang dan potensi yang besar bagi Anda yang ingin terjun ke bisnis jasa, bisa memilih bisnis IO. Inilah beberapa tips dan cara memulai bisnis IO. Nah, mari kita simak ya. Yang pertama, memiliki pengalaman yang cukup. Dari mana pengalamannya? Orang kita baru mulai kan gitu. Secara tidak sengaja teman-teman kadang dilibatkan dalam acara kegiatan Karang Taruna ya kalau di kampung-kampung, kemudian 17-an, kemudian ada penakan ulang tahun mau nggak mau kita ikut terlibat nyiapin apalah gitu ya, bungkus-bungkusin kado dan sebagainya, atau ngedrop si A si B ke tempat A ke tempat B gitu ya. Yang paling sering itu adalah terlibat dalam acara pernikahan walaupun kita bukan IO. Tapi setidaknya kita dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Sebenarnya sadar atau nggak sadar itu merupakan kegiatan IO. Cuma kemasannya belum menjadi IO. Bisnis dalam bidang jasa tentunya memerlukan pengalaman serta keahlian khusus dan dalam menjalankannya. Contohnya Anda membuka usaha jasa IO, maka Anda harus memiliki keahlian dalam sebagai berikut ya. Pertama, mengatur acara, mengatur waktu, memastikan bahwa acara bisa berjalan sesuai dengan rencana. Pengalaman pernah menjadi IO di suatu acara, walaupun skalanya kecil. Next. Ya masih ya ke atas. Nah, asdosnya bingung ya. Kliknya sekali aja. Termasuk bisnis IO ini, Anda harus memiliki pengalaman di bidang tersebut. Setidaknya pernah bekerja di IO karena akan ada banyak kemungkinan masalah atau kendala yang muncul saat menyiapkan sebuah acara dan menyikapinya, tergantung dari pengalaman Anda di dalamnya. Minggu lalu saya sudah sampaikan, konsumen itu pasti punya banyak keinginan. Harusnya begini, harusnya begini. Terkadang nggak, dalam hati nurani kita tuh nggak nerima. Loh, kok kayak
maksa gitu kan, harus begini, harus begitu. Padahal terkadang tempatnya nggak menyesuaikan ya, kondisinya tidak sesuai. Tapi kita sebagai IO harus sabar menghadapinya. Yang kedua, membangun tim yang solid. Bisnis IO ini juga akan mempertemukan Anda dengan berbagai karakter klien. Nah, ini saya jelaskan tadi. Dan kebutuhan yang tidak sama di antara setiap acara yang akan diselenggarakan. Itulah sebabnya Anda harus membutuhkan tim yang membantu Anda dalam menyelenggarakan sebuah acara. Nah, nanti saya akan lihat nih, teman-teman dalam mempersiapkan ini, apakah egois atau mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Ya, nanti sebentar lagi kita akan praktek rapat per divisi, teman-teman ya. Rapat per divisi. Bangun tim yang solid supaya kemampuan bekerja bisa berlangsung dengan maksimal. Dengan tim yang solid, maka kerjasama terjalin di dalam tubuh IO itu sendiri bisa menjadi semakin kompak. Jadi kalau ada usulan dari anggota, jangan dibantah dulu, dengerin dulu dia ngusulin apa, maksudnya apa, ya. Baru kita bilang, oh bagus usulan kamu, tapi sebaiknya begini. Nah, yang memutuskan tetap ketua. Jangan biarkan anggota ambil keputusan. Anggota boleh mengusulkan. Dan anggota juga jika usulannya nggak diterima jangan baper. Ah kalau gitu saya keluar aja ah. Jangan gitu. Ya. Waalaikumsalam. Ya ya ya. Sampai di mana tadi? Sampai baper ya. Jadi dalam rapat wajar ketua itu lempar bola dulu. Gimana menurut kamu? Gimana menurut kamu? Ada usulan? Nah, seorang ketua harus begitu. Walaupun nanti keputusan tetap dari ketua, tapi kita harus dengar pendapat. Wah, kalau bisa gini, gini, gini. Wah, kalau begini nggak cocok segala macam gitu ya. Maka perlu didengar pendapat anggota. Yang ketiga, menjalin relasi yang kuat untuk memperoleh klien. Jadi, supaya kita dapat job yang banyak, relasi itu penting. Apa itu relasi? Relasi adalah rekanan. Ya, salah satu peluang kesuksesan dalam bisnis apa saja, termasuk bisnis CEO, adalah relasi. Diperlukan kemampuan yang mumpuni dalam membangun relasi yang kuat. Jadi relasi atau kenalan, ya rekanan kerja itu harus dijaga baik-baik. Ya. Kenapa? Hal itu juga akan menjadi langkah awal dalam menjalankan bisnis ini. Nah, ini yang paling penting nih. Dengan memiliki hubungan baik dengan relasi, maka mereka bisa merekomendasikan teman-teman repeat order melalui relasi. Bahkan relasi dengan senang hati mempromosikan usaha kita. Yang keempat, memiliki modal yang cukup kalau mau terjun di IO. Setiap bisnis memang membutuhkan modal. Dalam menjalankan bisnis IO ini, Anda juga perlu modal, teman-teman. Pastikan jumlah modal yang Anda miliki saat ini cukup untuk memulai bisnis IO. Karena biasanya acara yang ditangani oleh IO tidak akan sekaligus membayar, tetapi pembayaran dilakukan dengan bertahap. Ini yang perlu kita sadari, bahwasanya bisnis IO ini pembayaran oleh penyelenggara itu biasanya tidak 100% di awal. Bertahap dulu ya. Oke. Tanamkan kreativitas yang tinggi. Bisnis IO yang nanti Anda jalankan juga harus terus berkembang dan mengikuti perubahan tren yang ada saat ini. Tujuannya apa? Supaya klien tidak bosan ya dengan konsep acara yang Anda miliki. Dibutuhkan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan kesan seru dan fun pada acara yang diselenggarakan nantinya. Oke, next. Nah, ini yang paling diperlukan, teman-teman. Bersikap sabar. Makanya kemarin saya minta kalian memilih ketua yang sabar. Jangan temperamental.
ngelihat anggotanya nggak bekerja langsung marah-marah, jangan ya. Dia siapa tahu dia capek ya kan, siapa tahu dia tanpa sepengetahuan kita dia udah nyiapin ini dan itu. Jadi jangan ditegur, jangan dimarahin dulu. Oke. Dalam bisnis IO pasti banyak kendala yang harus Anda hadapi. Maka bersabarlah akan hal itu dan nikmati segala prosesnya. Nikmati aja. Oh, mungkin dia lagi capek kayak gitu aja ya. Agar Anda bisa mempelajari. Wah, asdos bukan aldos. Dihack. Kalian jangan jangan sampai ngehack lah. Mas, cut pakai tali rafia. Akbar nyuruh saya minum dulu katanya. Saya dapat sesuatu nih. Aduh, makasih banyak ya. Jadi ini digoreng dulu ya. Dan ya deh, nanti nyampe rumah di unboxing sama anak-anak. Ah, percuma nggak kalian ini komen sama sekali nggak di like. Kan bisa ke kampus ngambil wifi, wifi yang gratisan. Tenang. Jadi setelah selesai slide ini, Aul dulu. Siap-siap aja nanti siapa yang ditunjuk sama Aul ya. Jangan, jangan dua kali. Atas-atas duplikat ya. Halo teman-teman yang ada di seberang sana, sabar dulu ya. Ada gangguan teknis nih. Oke, next sampai nomor 6. Ya. Nah, ini nih. Ingat bahwa kesabaran, konsistensi, sikap mau dan cepat belajar dan ditambah dengan kerja keras nih, teman-teman. Jadi walaupun IO ini kerjaannya menyenangkan ya, bikin orang happy, tapi dibutuhkan juga konsistensi dan kerja keras nih. Kerja keras ini artinya perjuangan ya, tiada henti, pantang menyerah ya. Walaupun capek, tapi tetap harus dikerjakan. Akan membawa kesuksesan. Next. Pada dasarnya, bisnis IO ini memiliki peluang yang besar untuk dijalani. Kuncinya adalah bagaimana Anda sebagai pemilik bisnis ini bisa memberikan pelayanan terbaik untuk para klien agar bisa puas dengan IO yang Anda miliki. Selain itu, jangan lupa juga untuk senantiasa bekerja keras dan konsistensi agar bisnis IO yang Anda jalankan meraih kesuksesan. Bukan hanya konsistensi, kerja keras, sabar, tapi juga perlu ada pelatihnya, teman-teman. Coach untuk berkembangnya IO yang kita miliki. Nih, untuk saat ini wabil khusus persiapan seminar IO-nya Pak Bakri dulu, ya.
karena berkaitan dengan seminar. Tapi nanti setelah sukses acara seminarnya, wah kayaknya saya perlu belajar lagi nih sama orang lain kayak gitu ya. Nah, boleh ya setelah itu. Selamat mencoba. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita persilahkan Aul untuk tampil. Orang materinya udah habis. Tepuk tangan yang meriah untuk Aul. Tahu ini nggak sih? Kenapa? Coba kamera dong. Kamera coba. Gue mau lihat. Gue mau lihat. Udah bagus, Ul, bagus. Mana? Ih, ih, gue malu tahu. Gue mau cerita apa? Hmm, di sini pak. Gimana? Eh, itu gimana? Ih, cantik banget. Nah, tapi nggak nyampe tahu. Dah, dia denger ya. Video belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bercerita. eh nggak apa-apa berisik aja. Belum itu cerita dari kampung di sini Pak. Boleh dari lahir. Terus dari mana ya? Hmm, Terserah lah dari mana aja. udah ya. Ya. Dari Wahyu. Udah jangan berisik tahu. Udah bagus kan. Eh, kenapa saya bisa Wahyu ngalangin, Wahyu. udah nih. Kenapa saya bisa berada di tempat ini? Sebenarnya saya nggak pengen kuliah sih sebenarnya, tapi eh, saya dipanggil sama kakak sepupu, tapi kakak kakak saya yang dulu dipanggil pertama kali mau ke Jakarta, tapi saya pengen banget ke Jakarta. Terus apa beberapa bulan kemudian itu saya dipanggil lah mau ke Jakarta eh, kuliah. Tapi saya tolak sebenarnya kan, tapi kata 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 ibu saya gini, udah ke sana ke ikut aja sama bunda bunda kamu. Terus nih, ya udah tuh aku kan ngurus ngurus pindah sekolah. Bukan ngurus terus pindah sekolah kan, eh, sekolahnya kan udah mau lulus lulus kan, pindahnya ke sini eh, di sini sama Nusantara Islamik. Berapa berapa bulan kemudian kan ngurus perpindahan sekolah. Udah terus saya eh, berangkat berangkat tuh di
diantar sama ayah saya sama ibu saya ke bandara. Terus saya saya eh, naik naik pesawatnya sendirian dari Makassar, Sulawesi Selatan. Gis. Terus saya kan baru bukan pertama kali sih, udah berapa kali naik pesawat, tapi baru pertama kali ini naik pesawat sendiri. Pesawat sendiri. Saya kan nggak tak, saya kan orangnya pemalu, nggak bisa nanya-nanya, nggak bisa ngomong langsung ke orang. Enggak kan? Ini kan ini pas mau berangkat. Terus di situ saya sendirian kan udah diantar ke bandara. Saya sendirian nungguin duduk nggak tahu mau ngapain. Terus saya bertanya sama apa orang terdekat yang mau naik pesawat, mau nanya tuh, Pak ini berangkatnya dari mana? Mau berangkat dari mau nanya. Terus dia terus dia bilang, "Gini, mau ke Jakarta ya Mbak?" Kata gue, iya mau ke Jakarta. Eh, pesawatnya bareng bareng ya kata gitu. Terus aku bilang cewek Pak, cewek bukan cowok. Enggak cewek, malu tahu. Terus saya udah di pesawat tuh diem aja, kan cowok semua Pak di samping Pak, aku sendirian cewek sendirian. Ya, serem. Terus udah tuh saya nyampe di Jakarta itu sekitar jam berapa ya? Jam 7 7 pagi. Berangkatnya subuh. Eh, terus nyampe di sini saya dijemput sama ayah bunda di sini. Bunda Korla. Terus saya tiba di Jakarta, eh, tiba di rumah kan belum kenal sama ade sepupu, malu-malu malu-malu tuh ketemu pertama kali datang, yang ngeliat aja ini siapa ya, tapi padahal di kampung dulu pernah pulang kampung Pak, tadi saya yang jagain. Terus udah tuh saya mendaftar di SMA Nusantara, eh, tapi sebenarnya bukan SMA Nusantara pertamanya Pak, tapi mendaftarnya di SMA mana ya, gue lupa lupa Pak, tapi udah full semua nggak bisa soalnya udah mau lulus. Ya apa, bunda saya bilang gini, kamu di SMA Nusantara aja kan nggak apa-apa kan, kata gitu. Ya udah nggak apa-apa bunda, yang penting eh, lulus aja. Kelas 3 SMA udah mau lulus, mau tamat. Pindah di sini saya beberapa bulan, di sini saya udah berapa, 1 tahun lebih nggak pulang kampung. Ini saya disuruh pulang kampung tapi nggak mau pulang. Ih jangan itu. Terus saya pertama kali injak kampus LP3 itu kayak gimana ya? Kayak beda aja gitu. Nggak tahu. Belum bintang, belum tahu, belum kenal bintang. Pas saya ke sini kan pertama kali sama ayah bunda diantarin ke kampus, ketemu Kak Maman. Ya banyak lah cerita cerita tentang itu kampus. Terus pas PSPL, enggak pas PSPL tuh sebenarnya saya nggak masuk itu PSPL Pak, langsung ditarik aja langsung masuk ke barisan. Ada nggak tahu siapa yang nyeret, cewek Pak, bukan Kak Dandi, bukan bukan. Iya kan sebenarnya saya mau ketemu Kak Novi, mau bahas itu perkuliahan kan Pak. Terus saya ditarik tuh Pak, banyak yang pas saya baris tuh ngeliatin, banyak yang ngeliatin kayak, ih malu banget tahu diliatin." Nggak pede. Terus ah kenapa? Apa? Kenapa? Banyak Pak.
fotonya fotonya nggak ada di HP iPhone. Kan mana? Iya. Pertama kali masuk di kelompoknya ini Pak, langsung ditarik, langsung masukin kelompok dia baris. Soalnya kelompok dia sedikit dulu itu nggak pada datang. Ih, jangan foto sih. Terus lanjut aja. Coba lihat. Lu mau nunjukin yang pas kita foto? Mana? Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Ada nggak fotonya? Mau lihat fotonya, Pak? Pertama apa, Pak? Itu, Pak, dari dari semalam. Dari dari atas sampai ada, Pak, fotonya. Tapi di HP iPhone. Kan iPhone-nya di reset udah kehabis, kehapus. Mau cari tujuan ke Jakarta ya kuliah, cari mau kerja. Iya, tapi kan udah apa? Udah pemikirannya udah beda lagi. Hah? Soalnya kan tahu ayah ayah sama ibu pengen aku sukses gitu, tapi yang di kampung banyak yang pengen ngajak nikah, tapi aku nggak mau, Pak. Iya, sumpah demi Allah banyak. Banyak Pak, tapi nggak mau ayah aku aja marah, nggak boleh, kamu kamu kerja dulu deh. Kenapa? Hah? Siapa yang ngajak nikah? Ibu ngajak nikah? Gue nggak ngajak nikah. Nah, nah, terus pas PSPL tuh ketemu Itis, Ulan. Nah, ya seneng Pak, orangnya langsung kayak apa ya? Itis lagi, itis lagi. Langsung kayak manggil gitu Pak. Ayo, Las- langsung langsung manggil gitu kayak, ayo sini gabung. Nih, kayak perkenalkan. Iya Pak. Iya, pas itu terus pas ke kemana sih itu pas PSPL? Bogor nggak sih? Di Bodas ya. Ke puncak. Iya pas itu Pak. Kan aku belum pernah pergi kan Pak, sama teman-teman belum pada pergi jauh, ya belum pengenal kayak, ya aku ikut nggak sih kata. Terus kata Bunda gini, ya udah ikut aja kan, ada temen kamu udah pada kenal belum? Udah ada, kata kata aku udah ada Bunda. Ya udah kenalan aja, bilangin kata Bunda ini temennya baik enggak? Baik, baik lah Bunda, orang langsung diajak apa, ajak ngomong, ajak kenalan. Terus pas PSPL berapa hari itu kita kan ada kayak lomba-lomba gitu Pak. Aku kan orangnya malu tuh Pak, disuruh naik senam. Aku disuruh di depan naik senam tuh. Terus banyak yang ngeliatin. Tapi nggak usah disebut. Ya Pak.
Ih, nggak boleh tahu Bahan Bintang. Terus eh kita ke mana lagi ya? Iya ke villa ya. Enggak, aku kan foto Pak, foto terus ada si Ibnu sama Ferdi langsung masuk Pak, gitu masuk langsung foto bertiga ya, bertiga ya, tiga. Kita kan lagi foto sama Ibnu sama Ulan, terus aku sendiri, Ferdi Masa sama Ibnu. bener. Enggak kan kita lagi foto, bukan yang gue foto sama Ibnu. Ada. Hah? Terus udah tuh Pak, gue terus udah tuh Pak kita kan apa sih PSPL ke Cibodas itu gak usah cerita itu. Ah, apalagi ya kejadiannya. Iya ada Pak, boleh. Jangan, ada fotonya tuh. Terus udah tuh Pak, gak usah cerita yang bintang sih. Ya gak usah ya. Lanjut. Ih, jangan. Lanjut lu, lanjut. Akhirnya bintang mana Mak? Lanjut masih kurang. Jangan malu. Beneran Pak, Bar. Cerita. Lanjut. Terus pas masuk, lupa di depan Pak. Pas masuk pertama kali masuk kampus kan belum pada kenal tuh Pak, belum pada kenal. Terus aku lihat si Iti sama Ulan, ada tuh ada teman-teman, ya udah aku deketin. Aku sih pas kuliah siang apa apa itu ya? Aku iya prakul prakul ya Pak, ketemu ada teman tapi dia ambil pagi siang teman tapi nggak deket banget Pak. Terus aku tuh pas masuk pas kelas malam masuk tuh Pak, kan pada belum kenal kan, kayak ih kok pada cantik-cantik semua kan gitu, kayak beda banget tahu, kayak serius pada enggak tahu nggak ganteng. Pas pertama kali pas masuk kampus tuh kayak ya Allah, aku bener-bener apa masuk bisa kuliah, ya pikiran kepikiran gitu. Terus ketemu orang yang ih, nyebelin banget. Banyak tuh nyebelin. Udah tuh Pak, udah pada kenal kan Pak. Terus sering iya, apalagi ya Pak? Diliatin. Apalagi udah kali ini. Motivasinya jangan terlalu jangan terlalu berharap. Ih, kan kok ngomongnya gitu. Tapi, jangan sering. Jangan apa ya? Tadi ada di HP Pak. Boleh. Ih, enggak. Jangan berharap masa lalumu akan dimudahkan, namun berharaplah kamu akan jadi orang yang kuat. Ada yang mau nanya nggak? Ya apa? Mau nanya dulu. Mau nanya Akbar. Apa?
bahasnya yang di rumah sih, Fer. Aku nggak tahu. Nanyanya apa, Fer? Apa? Ada yang mau nanya nggak? Serius? Hah? Impiannya pengen pengen kerja, dia kerja terus kerja dulu lah cari uang. Jangan, nggak kan jodoh nggak tahu kemana. Oh, jadi belum tentu nikah Ya, ntar. ada lagi nggak yang mau nanya? Apa tuh? Udah, mau nanya nggak? Apa sih mau nanya apa? Dis, foto, foto itu foto. Iya benar. Ambil menit. Enggak, udah enggak soalnya. Mau nanya apa? Ya nyari kerja dulu. Ya, Nggak mau nikah dulu, Ul. ya nyarinya gimana? Apa? Enggak. Aku dipanggil kerja sih di eh, suatu perusahaan, tapi nggak dibolehin sama bunda, belum dibolehin kerja. Tapi aku pengen kerja, tapi nggak dibolehin. Nggak tahu kenapa. Jadi aku mau dimasukin di perusahaannya tante aku, tapi kata bunda udah nggak usah, nanti aja dulu, kuliah aja dulu yang benar. Nah, kenapa? Ah, ada lagi yang menanya? Udah belum? Yang online belum belum. Karena eh, karena kan saya belum tahu di Jakarta gimana gitu. Iya khawatir nggak boleh keluar malam, nggak pulang tengah malam. Ya kan kuliah. Nggak nggak gitu juga. Ada lagi yang mau nanya yang online? Nggak, udah. Iya, yang online. Fajar, udah nggak? Fajar siapa? Ndaya, Ndaya. Iya, mau nanya. Ganda. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak, tutup nih. Nggak ada kali, Pak. Yaudah, sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terserah, terserah. Sesuai dengan hati nurani kamu. Itis aja, Pak. Itis, Pak. Belum, Pak. Titis. Itis. Iya, Siti Muslihati. Belum. Oke, terima kasih. Kita ucapkan tepuk tangan yang meriah buat Aulia Najwa. Oke,
Terima kasih Akbar yang sudah mengasisten saya. Selanjutnya teman-teman, saya akan cross check hasil kerja kita selama 1 minggu kemarin ya. Karena yang dikerjakan itu imbalannya adalah absensi selama 2 sesi. Awas saja kalau nggak ada ya, dianggap alfa. Ya, oke teman-teman, saatnya kita serius. Hai, 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 hai. Diskusi yang lain nanti dulu ya. Kali ini saya akan mencermati ya, udah sampai di mana kerjanya teman-teman. Karena ingat ya, seminar yang akan kita selenggarakan ini bukanlah main-main, teman-teman ya. Kenapa? Taruhannya nilai UAS, bukan nyawa tuh. Nilai UAS, ya. Nah, Nanda, udah belum? Oke, sekaligus sebagai pengganti tugas individu dan kelompok. Jadi daripada saya kasih banyak tugas, mending satu tugas ini multifungsi sebagai tugas individu dan tugas kelompok. Karena unsur itu harus ada di form penilaian. Nanti kalau nggak ada, saya mau dikasih nol. Mau nggak dikasih nol? Hmm. Walaupun bagus acaranya, tapi kalau ada satu unsur saja yang nol, itu hasilnya E. Itu rumus nilai ya. Rumus apa? Rumus nilai. Pilih mana? Satu kegiatan, multifungsi atau banyak kegiatan? Nah, oke. Berarti harus serius mengerjakan seminar ini. Bayar apa? Seperti seperti halnya kelas lain, mereka sudah mengerjakan banyak hal nih teman-teman ya. Mereka sudah banyak yang dia kerjakan. Nah, saya pengen malam ini kelas ini juga banyak mengerjakan. Yang pertama, hmm, saya akan tanya kembali, apakah untuk kegiatan ini sekretarisnya cukup satu? Oh ya, Ulannya bersedia. Oh, nambah satu. Oke. Kenapa, kenapa? Ini nggak ada lagi perubahan setelah ini ya. Ulan siapa? Untuk siapa? Langsung bukan soal tulisan Indah. Ini
Ayo cepat, Ulan. Siapa? No, ketua bilang satu aja. Ulan gimana? Sanggup nggak satu? Ada- Sekretaris ini, bukan? Pekerjaannya adalah mencatat segala kegiatan mulai dari awal sampai akhir yang nanti akan dilaporkan dan harus berbentuk proposal nantinya sebelum kegiatan jadi. Agustina. Kan tadi udah Agustina. Bestinya Ulan, bestinya. Di kan ketuanya Ulan. Tunjuk siapa? Harus mau. Cowok boleh, cewek boleh. Ya, siapa? Sopi, Sopi mau nggak? Harus mau atau? Logistik itu ada di perlengkapan. Oke, benar ya? Biar cepat nih. Bendahara cukup satu. Bendahara cukup satu ya. Nah, acara. Nah ini, acara sudah menunjuk anggotanya belum? Siapa aja yang pertama? Alifa, mana orangnya? Mana orangnya? Oh, kedua Sopi. Yang ketiga Amanda. Cukup tiga? Oh, ada yang keempat. Linda. Yang di seberang sana tolong ya dengar ya. Siapa? Dengar, Pak. Oke. Alhamdulillah. Lima ya. Oke, silakan di-create acaranya. Habis ini kita rapat per kelompok. Mary, siapa aja anggotanya? Mary. Ibnu Pak, terus Kak Rahmat, Namanya kok. ada Putri, Wahyu, Ferdi sama Aulia Pak. Kok Wahyu Ningsih? Wahyu Ibnu tanggung jawab soal desain spanduk ya. Nah, nanti tolong berbagi tugas ya. Ferdi. Oke, cukup lah ya. 6 ya. Konsumsi. Indah nunjuk siapa? Fitria. Tunggu pelan-pelan atuh. Harusnya dikerjakan di kolom ini loh. Kan ini udah kasih Google Drive-nya kan? Ah, Safira nggak pernah datang. Anggra ini, Anggra ini nih maksudnya.
Fikri menunjuk siapa kemarin? Emang Chandra serem? Oh, siapa tuh Eka tuh? Azi udah. Ya, menunggu tamu. Rosa kan udah ketuanya. Anissa, Anissa double N, bukan? Ah, yang kedua siapa? Siapa dah? Biarin. Ah, oke ya. Nah, saya minta sekarang duduk berdasarkan divisi. Nah, duduk berdasarkan seksi. Terus yang belum ada namanya nanti mereka harus dapat peran loh. Ini? Oh ya. Nah ya. Oh ada. Oh, nah, oh pengisi acara dia. Pengisi acara ya. Ketua ya. Ketua dengan wakil mengawasi semua kegiatan. Dengar dulu tugasnya. Ketua. Oh ya. Halo. Dengarin dulu tuh ya. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, kalian mengisi timetable-nya ini. Ini udah saya siapin sebetulnya. Udah saya siapin. Kita mulai kerja malam ini, tanggal 24 kan? Nah, besok ngapain? Besoknya lagi ngapain sampai H-1. Jadi tanggal 14 nggak ada lagi perencanaan-perencanaan. Tanggal 14 itu adalah kegiatannya. Tanggal 14 Juni adalah kegiatannya teman-teman. Jadi waktu kita nih ada sekitar 3 minggu lagi untuk mempersiapkan. Nah, apa saja yang bakal kita lakukan? Nih teman-teman. Ini panduannya. Yang pertama, pemilihan anggota seksi. Berarti kan hari ini udah clear ya. Nah, berikutnya pembentukan tugas-tugas anggota. Jadi anggota tadi yang udah ditunjuk bla 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 itu, tentukan tugasnya sekarang ngapain. Dan siapa sih? Sakit katanya. Sakit diapain? Iya. Wah, jangan terpelik. Enggak, dia kan teriak sakit. Kenapa gitu ya? Oh, kenapa? Ya. Oke ya, ini bakal saya kirim teman-teman. Ini kan contoh saja. Yang pertama, pembentukan tugas-tugas anggota. Nah, ini berapa lama? Kalau udah diketahui berapa lamanya, tolong dikasih kayak gini nih. Misalnya, penentuan tema seminar. Nah, berarti kan hari ini dan besok temanya
Jadi, nah tadi saya sudah bentuk tema seminar itu. Mudah-mudahan teman-teman di sini setuju. Mana ya tadi ya? Rabu siang. Benar. Ah ini. Tadi teman-teman siang membentuk tema sesuai kesepakatan adalah teknik lulus wawancara dengan CV yang terpilih. Kalau setuju silakan, karena ini akan dimunculkan di flyer, spanduk, dan medsos. Jadi temanya itu seperti ini. Kalau cocok, boleh langsung ditiru. Kalau tidak cocok, boleh diinovasi temanya. Nggak dirubah. Iya, iya. Oke. Kalau sudah setuju temanya itu, ya maksudnya ada inovasi kata-kata lain nggak yang lebih menarik gitu maksudnya ya. Oke. Terus penyusunan acara. Penyusunan acara nih. Kira-kira berapa lama? Acara mana? Itis? Nah, kira-kira berapa lama butuh waktu? Silakan tanda di situ. Nanti Bapak tinggal kontak aja. Nah, di sini kan sudah ada kelompok-kelompoknya semua, ya kan? Tapi jangan diutak-atik kelompok kelas lain ya, karena mereka sudah bersusah payah untuk bikin kan, tuh ya. Jadi penyusunan acara berapa lama? Misalnya dari tanggal 25 sampai tanggal 30 itu rapat penyusunan acara. Kemudian desain flyer. Flyer di sini siapa yang bertanggung jawab? Sesi mana? Flyer itu yang poster, desain. Seperti ini nih saya kasih contoh. Betul, yang buat di medsos. Sebentar, saya kirim dulu. Manajemen pemasaran. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini kelihatan nggak sih? Ini kan flyer. Ukurannya terserah. Mana yang untuk ukuran IG, mana yang untuk ukuran TikTok. Karena ini bakal di-share di semua medsos teman-teman. Ya. Nah, bentuknya seperti ini. Saya kirim ke grup ya. Sebagai contoh. Tapi ini sebagai contoh aja teman-teman. Udah ada. Dapat dari mana? Masa? Saking banyaknya kelas, kirain belum. Mana sih? Coba cek grupnya sekarang. Ketua, cek grupnya sekarang. Kita, kok nggak nyala sih? Ini kan contoh. Contohnya udah sebagus ini. Kalau bisa jadinya lebih bagus dari ini. Contoh, namanya contoh. Iya, ini contoh ya. Ini contoh seminar yang Bapak buat di LP3I Cikarang. Nah, seminar dibuat di LP3I Jak. Harus ada dong. Haruslah. Nah, sekarang tunjuk siapa yang bertugas ngedesain ini. Tutup. Harus untuk kebagusan kelas ini.
Lah desain itu. Lihat, ntar, coba di back dulu, back. Dan kalau hei, nanti kalau udah jadi flyernya, teman-teman buat caption kayak gini nih. Ya, supaya ini orang tahu apa sih maksudnya poster ini gitu ya. Ya, supaya lebih tertarik. Ibnu, ya lebih mudah pakai Canva. Tuh, Nanda tuh. Ya, oke. Dah. Supaya bisa ngumpul semua, berarti acaranya dari jam 8 malam sampai jam 9. Maka untuk registrasi segala macam itu startingnya dari jam 18.30 atau misalnya registrasi peserta 18.30. Terus apa-apa dulu. Jangan bikin acara sebelum Isya, nanti ribet. Nanti MC mulainya itu Ba'da Isya, habis Isya mulainya. Tolong siasati banget waktunya yang 1,5 jam ini. Startingnya supaya aman sana sini habis Isya. 7.30 atau 7.30. Jangan jam 19.30. Oke. Dan seperti yang udah dilakukan oleh kelas yang tadi, halo, halo guys. Acara ini dikemas sedemikian rupa. Jadi kalau penunggu tamu itu jangan sekedar penunggu tamu dengan atributnya ya. Seperti apa? Itu keren banget tuh ya, sampai saya videoin mereka rapatnya keren banget ya. Karena rinci banget ya, mulai dari step-step acaranya itu kayak udah jadi gitu ya, kayak udah jadi ya. Menu apa? Konsumsi mereka juga bicarain menunya tadi, pembicara dikasih apa, peserta dikasih apa. Dan untuk efektivitas, kalau ada konsumsi buat peserta, sebaiknya diserahkan saat registrasi. Ya, itu lebih keren. Terus seragam sampai ke seragam loh. Nah, seragam ya, apakah nuansanya atau pokoknya senada atau gimana terserah. Senada boleh ya. Dan seksi acara kalau bisa, kalau masih sempat waktunya, ada hiburan-hiburan kecilnya gitu. Seperti yang siang karena waktunya agak longgar. Tadi mereka nyelipin nyanyi dua. Jadi ada nyanyi dua. Ini nggak maksa ya. Boleh. Boleh. Kalau itu berarti kan door prize ya. Door prize atau yang nanya dapat hadiah gitu ya. Yang nanggapin dapat hadiah kayak gitu. Yang aktif dapat hadiah. Iya, boleh. Itu sepakati dalam rapat tuh. Sepakati dalam rapat. Boleh, span hitam kan atasnya kan pakai almet. Iya. Iya. Oh, atasan putih, bawah bebas gitu maksudnya. Emang dia penunggu tamu apa?
Ya, oke. Sekarang tugas kalian adalah rapat per divisi. Saya tahu hasilnya. Ya, silakan, silakan. Ayo, ketua ngawasin semua divisi. Ya, oke, ya. Nanda di mana? Oh iya, ya, oke. Ya. Pembicara dua. Ya, tapi tadi Pak Dudi pengen eh Pak Dudi kan sambutan, sambutan ya, sambutan ketua ketua panitia sama kepala kampus sambutan, sambutan. Ya. Halo guys, malam ini adalah persiapan seminar yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2023. Ini mereka lagi meeting persiapan acara. Ini divisi apa? Oh, penjaga tamu. Wah, keren. Saya penerima tamu ya, jaga tamu ya. Ini keren nih. Kalau kelompok lain cewek semua, tapi kelompok ini ada cowoknya nih. Mantap ya. Nah, ini divisi apa? Oh, perlengkapan ya, peralatan. Berarti desain di sini ya. Spanduk, oke. Ya, kaki turunin. Meja. Saya serahin ke panitia ya. Kalau tadi cadangannya ruangannya ini. Ini ruangannya. Jadi biar agak formal dikit pakai bangku lah. Masa lesehan sih? Ya kalau nggak bangku ini berarti yang 202. Pinjam 202. Iya. Makanya itu tugas bagian perlengkapan minta izin ke pihak kampus. Oh iya. Hmm, adalah apa tadi? Iya. Iya. Iyalah, harus. Pokoknya bertanggung jawab yang penting. Oh ya, oke. Siap. Ini divisi paling sedikit. Kok cuma 2 orang? Ini divisi apa? Keamanan. Wah. Ini ketuanya nggak ada. Yang ada nggak tanya aja, tapi tetap semangat meeting ya, luar biasa. Mantap nih guys. Sambutan. Enggak. Saya tugasnya, saya asesor. Saya asesor, saya menilai. Setengah jam, setengah jam. Setengah jam, setengah jam. Iya. Ya. Ah, lihat situasi. Kalau nggak memungkinkan, jangan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau mau kasih door prize sebelum sebelum kegiatan. Kalau mau kasih door prize sebelum kegiatan atau setelah kegiatan. Door prize-nya mungkin gini. Coba siapa yang berani nyimpulin kegiatan tadi? Ya itu. Itu kan di MC. Di MC aja. Kan setelah acara inti, setelah ah, sesi tanya jawabnya. 1 jam. 1 jam untuk 2 pembicara. Nggak apa-apa, toleransi dikit boleh. Nah, lihat pesertanya aja. Kalau pesertanya udah gerah, stop. Kan nanti kelihatan dari peserta. Masih antusias atau enggak. Enggak, cuma udah. eh, jadi nanti kan ada yang warawiri. Sebelum dia naik, bisikin Pak, nanti waktunya lebih menit ya. Di belakangnya aja. Bukan MC, ada yang warawiri. Kalau di MC kan, jadi di MC itu harus ada tulisan yang ini berapa menit, ini berapa menit. Iya, dan disiplin. Iya, iya. MC siapa? MC udah dibentuk, sudah tunjuk, udah. MC 2 biar TikTok biar ini.
Kasian tuh Akbar, biarin sendiri tuh. Kasian tuh, kasian tuh. Ya, Makan Akbar. boleh. Nah, nanti itu akan saya umumkan sebelum kita bubar. Ada keputusan baru dari Pak Dudi tadi. Oh ya, jadi gini. Jadi kalau kita eh, jadi tadi keputusannya panitia diperbolehkan menjual kegiatan ini kepada halayak umum. Kalau yang dibawa kan gratis tuh. Kalau yang dibawa. Tapi kalau orang umum yang mau ikutan kegiatan ini secara online berbayar 20.000 dapat sertifikat, dapat e-sertifikat. Ada HTM 20.000. Kalau kemasannya tadi begini, sebenarnya harga kegiatan ini 50.000, tapi dicoret 50.000-nya jadi 20 gitu. Early bird gitu. Untuk buat panitia, buat kalian. Iya, heeh. Sebenarnya kegiatan ini harganya sekian. Tapi kalau bayar sebelum tanggal ini, hmm, itu. Jadi orang lain kalau yang makanya kan di share di all medsos. Itu kan online, yang berbayar itu yang online, offline. Oh mereka mau orang luar mau offline. Satu orang bawa satu. Satu orang bawa satu. Kan kalian semuanya berapa orang? 30 ada. Berarti kan 30 bawaannya. Nah, satu orang satu. Satu orang satu. Estimasi satu orang satu aja. Kalaupun nanti ada, ya kalau ini, kalau ruangan ini muat 60. Nah, kita batasi 50 lah. Kita batasi 50. 50 masih ngangkat lah AC-nya. Kalau ada yang bawa lebih, iya, masih bisa. Nah, iya, tapi saling saling info dong. Hmm. Enggak, tadi kan idenya gitu. Kalau mereka mau murah loh. Apalagi judulnya keren banget kan, teknik lulus wawancara. Murah. Hmm. Masih mahal. Berapa? 10. Ya udah dibicarakan aja. Layaknya berapa? Layaknya kira-kira berapa? Oke, sip. Iya, dapat sertifikat gratis. Materi. Jadi nanti buat banyak satu materi, modul, satu materi ya. Nanti kan mereka eh, yang daftar kan disediakan form Google Form kan. Nah, mereka kan daftar dan mereka menyerahkan nomor WA-nya kan. Nah, nanti materi kita share, slide dari materi itu kita share ke mereka. Nah, terus dapat sertifikat secara gratis. Sertifikat plus beasiswa boleh juga tuh. Ser- nah,
Boleh boleh jualan beasiswa boleh. Beasiswa ya. Nanti saya yang ngomong ke pihak kampus. Itu beasiswa. Ah, jangan. Ya udah beasiswa. Sertifikat plus beasiswa plus sertifikat atau sertifikat plus beasiswa terserah. Orang dengar beasiswanya itu kan oh tertarik. Tertarik dia. Oh, nggak sia-sia nih bayar 20 kayak gitu. Ah, nanti saya akan coba ngelobi marketing juga. Siapa tahu dapat diskon 50% uang pendaftaran. Ya kan? Nah. Oke, yang online silakan yang online tetap berbagi info ya. Bantu panitia dalam rangka menyusun kegiatan. Iya, Pak. Ini sedang berlangsung pembagian tugas masing-masing anggota. Sambil absensi. Agustina. Yap, ya, boleh, boleh. Pak, Oki Duyan hadir Pak tadi Pak. Pak Bakri. Belum diangkat. Oh belum. Alifa ada nggak? Alifa. Alivia. Oh, Hadir Pak, hadir. adik ada nggak? ada nggak? Ada ini. Halo? Amanda. Amanda. Ini 1920 kemarin online. Pertemuan 1920 itu adalah jika nama di kepanitiaan itu dianggap hadir. Namanya ada di susunan kepanitiaan tadi ya. Amelia Rosa. Kenapa? Absensi 1920 adalah jika namanya sudah ada di kepanitiaan. Anissa Zanuarti. Azi. Hadir, Pak. Apa Andri. saya? Pak. Ada Andri udah dipanggil. Oh, udah kenal. Udah kenal nggak usah dipanggil lagi. Boni. Iya, Pak. Chandra. Oh, izin berarti ya. Fajar. Hadir, Pak, hadir. Hadir.
Fitria. Fitria. Linda ada nggak? Linda. Hadir, Pak. Ada Hadir. Linda nggak? Online Ya. ya? Ya. Oh ya ya. Mary. Hadir Pak, hadir, Oh hadir. ada ya. Fikri. Fikri. Fikri hadir, Pak. Oh ada. Nah, dosennya. mm-mm. Ini gini, pembicara dua, Pak Dudi satu, saya berarti satu lagi nanti Pak Dudi suruh masukin Bu Nurul. Untuk malam ntar dulu, untuk malam itu Ibu, karena teman-teman kenal Ibu Umi nggak sih? Umi Hani? Hmm. Enggak, Bu Nurul bisanya cuma siang. Bu Umi sama eh, Bu Umi sama Pak M. Rizal. Nadia, Saya, Pak. Hadir. Najwa, Oki, Hadir, Pak. Putri. Putri apa? Oh ada. Rahmat, Bang Samin. Safira. Safira ada online nggak sih? Safira. Sophie. Gue Nanda. Oke, karena sudah jam 9 malam. Teman-teman dengerin dulu sebentar ya. Eh, hari ini kita kan sudah mulai buat rancangan kegiatan, kemudian job desk masing-masing anggota dan sebagainya. Minggu depan, setiap divisi mempresentasikan apa-apa yang telah dibuat pada malam ini. Jadi bisa disempurnakan nanti di rumah, nanti dituangkan dalam bentuk slide boleh, atau dalam bentuk Word atau Excel boleh, supaya dikomentari oleh yang lain. Jadi setiap divisi menampilkan hasil kerjanya malam ini. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dikomentari oleh divisi lain untuk kesempurnaannya. Ya. Kan masih ada berarti minggu depan dan minggu depan masih ada 3 minggu lagi. Mudah-mudahan mulai posting segala macam. Dan tadi ada usulan dari pihak kampus bahwasanya
jika memungkinkan, boleh memposting kegiatan ini untuk MOOC. Artinya jika ada orang luar yang minat, tapi online, bentuknya online. Jadi kita menerima pendaftaran secara online. Dan nanti disediakan Google Form-nya. Nah, kan ada link. Linknya nanti dicantumkan di flyer dan teknik penjualannya tadi sudah disampaikan ke bagian perlengkapan. Mungkin seperti ini. Misal harga jual kegiatan ini mungkin kita patok 50.000. Namun 50.000-nya dicoret bagi siapa yang mendaftar sebelum tanggal sekian menjadi 10 atau 15 atau 20. Terus uangnya untuk siapa? Kan mereka mendapatkan sertifikat materi plus beasiswa masuk LP3 itu teman-teman. Ini bakal saya usulkan ke pihak kampus. Jangan pesimis dong ya, optimis ya. Oke? Jadi nanti desain flyernya kan akan saya ajukan ke pihak kampus kayak gini gimana gitu ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan sudah ada bentuk dari flyernya. Biar kita komentari sama-sama. Oke? Cukup ya malam ini. Absensi tadi udah. Yang wajahnya saya ingat dan saya hafal namanya nggak saya panggil. Kan Ulan kan? Nah, ya artinya saya sudah kenal. Safira gimana? Dia kerja, tapi masih mau kuliah nggak? Sesekali muncul juga lah ya, ini nggak pernah muncul sama sekali. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini Indah masih semangat? Iya, bela-belain datang, ya kan? Iya, iya, iya. Acara. Yang menyediakan perlengkapan, yang itu acara ya? Itu di acara. Baik teman-teman, tetap semangat. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Sampai kita nanti sukses. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.